Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sonopoka saya tutir mantarta. Nah, jadi saya baca syair dulu. Ya. Jadi syairnya adalah sebenar kayak pina kayak tulis syair salim bapak saya almarhum Haji Junaidi. Kebetulan beliau di seni, ada seni tetapi saya tinggal di sebalong lain saya baik sih, tinggal koreksi di sini. Jadi teluk bunyi Usarea rama peno, usarungan laku sia, kakanatang bangka belah laku tanah semawata, bangka belah nan siai, datang kaling tanah Jawa bawa momat tau peno, kasasarling samawata. Pisak manis tahu Jawa, putih kuning tahu Cina, pisak keling tahu negro, putih kabok tahu barat. Nantajangi bangka bela, dadi batu samen tokal, kanyalaku ete nasar keturunan bangka bela. Jadi selebih ada lu dalam syairita lu selebihnya pangmantar. Lu selebih pangmantar. Nih Adinda silakan saksikan sendiri apa yang ada di syair itu. Nah, meluk cara lamin tupina laku lagu. Saya taruh lagunya. Bau? Usarea rama peno, kusarungan laku sia, kakanatang bangka bela laku tanah samawata, bangka bela nan siai, datang kaling sana Jawa, bawa momat tahu penuh, kasasarling samawata. Pisak manis tahu Jawa, putih kuning tahu Cina, pisak keling tahu negro, putih kabok tahu barat. Nantajangi bangka bela, dadi batu samen tokal, kanyalaku ete nasar keturunan bangka bela. Nan luk syair sebenarnya mengke musik kena musik. Jadi kita mulai laku tutur bangka belata bahwa pada abad ke-16 atau tahun yang dulu itu zaman sebuah nana yang mendarat sebuah kapal atau sebuah bangka ada besingin bangka bela, pangbo bangka belaanan adalah penuh tahu berola pembo bangka bela atau penuh suku-suku di pembo bangka belaanan. Nah, salah satu contohnya ada suku-suku di adanan seperti pangsairnan, ada tahu Jawa, ada tahu Cina, ada tahu negro atau keman Tamil Elan India, ada tahu Barat, ada penanan. Selain kedenan ada pengikut lina yang karena bangka atau perahu tentu ada jurumudi, ada pembantu segala macam lengkap di bangka bela. Nah, bangka belata asal muasalnya menurut cerita yang saya tulis itu di kakek saya itu yang almarhum itu adalah bahwa bangka belata atau Tumantarta berasal dari Jawa Sulu. Ya pimpin Raden Romo atau Raden Romoi. Nah, Raden Romoita. Nah, ketika pas bangkanan mendarat Bang Pandetuananga belak bangkan Penan, maka Penan terjadi musyawarah mufakat untuk turun ke Kalis Bangkanan. Nah, turun Kalis Bangkanan. Nah, untuk buya kehidupan ada lebih aman. Nah, KBK Bautuana datang hijrah perperahan Jawa dan termasuk daerah-daerah subur.
Karena Panjawa ini tentu bahwa pangana terbanyak no terjadi pergolakan alam, no terjadi pergolakan sosial yang ada dalam masyarakat. Contoh, terjadi banyak perang saudara, terjadi banyak letusan gunung api, banyak terjadi banjir, sehingga berpikir Raden Remo ini untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negeri yang baru. Salah satu contohnya berlayarlah Prangka ini melalui laut yang bebas ya, dengan beberapa pengikutnya. Nah, terdamparlah di Pantai Tuananga, Limung Gading, Singin. Nah, tentu dengan terdamparnya Pampanteta karena bangkatan ini kalau ya bela mau bangkana bawa kena batu karang sehingga mendaratlah. Ada sebagiannya yang mendarat yang dipimpin oleh Raden Remoe-nya itu naik ke Bukit Remo yang sekarang Singin Remo. Bukit Remo ada kuburnya sampai sekarang di sana yang Raden Remoe. Nah, ada sebagian lagi yang dipimpin oleh Ar-Rahman dari Menteri Murunya adalah naik melalui ada namanya Aibua, terus ada namanya Rejompang di Deng Aibuanan, terus laku desa Loka, pang Burung Walet Yosa. Dan pang desa pertama, desa Mantar, desa Loka Singin. Nah, meluk cara kok pang posisi Menteri Muru karena ada Menteri Muru itu meninggalnya mati pang Limung Gading pang Pantai Tuananga. Karena hasil musyawarah Menteri Murutai peliu bahwa Bangkata harus diperbaiki, dari suku kelompok harus perbaiki, dari suku kelompok perbaiki, sehingga supaya tidak pecah brola terjadi simpang siuran. Akhirnya Menteri Muru papu ke sihir api, maka Menteri Muru itu adalah matinya di pantai sana dan ditalat, dan sampai hari ini ada makam Menteri Muru pang Limung Gading Singin pang Pantai Tuananga deng Bangka Belah. Nah, tuta meluk cara ketika nyampe di Mantar tuta, nah tiba-tiba pang desa Loka Singintane desana adalah parak kejering tuaitanan jurang. Nah, karena penuh pang kita pemantar biasa ada di ama pada angin bulan 10, angin bulan sai bulan 12 so, angin keras waktu so, sehingga rapina laku tengah ya buya tempat ada paling aman pang tengah-tengah olat Mantar ta pembo puncak ta. Nah, salah satu contohnya ya langka sumber ai ada besingin ai mante nan rango nan induk ai nan yola ditujupi pasti ada induk ai ternyata ai mantenan adalah mata ai rango. Nah, ai rango ai manteta waktu nan penuh puin kayu rango baru rango yang mereapuin pelam lokas puan anak kita nan rerea puin kayu penan ada nunuk. Nah, terakhir kami ketika masih tuode ada terakhir kayu rango kayu nunuk Singin mungkin ya 2 kali kita tukong kayu nan. Nah, kayu-kayu seperti nan sehingga apa di lokasinya dibuatlah sebuah desa. Nah, desa berkumpul pang deng ai mantenan di pina desa. Nah, mungkin nama ai manteta sekali lagi mungkin nama manteta atau bisa saja diambil dari kata Ar-Rahman tadi. Nah, Ar-Rahman ini punya komandannya, punya pimpinan yang namanya Menteri Muru. Nah, menteri ini bisa saja diambil dari kata menteri itu, mantarnya diganti dari kata mantar. Nah, bisa saja mantar itu diambil dari kata karena di situ ada pesertanya dari barat, mountain itu, mon gunung, tain datar, jadi mantar di atas gunung yang datar, dikatakan mantar. Nah, mantar ini memang di puncak tane, membawa mantar tane memang rata, nonda delin, rata, nonda bukit, nonda apa. Nah, sehingga kami tu analisa bahwa sama dengan Sekongkang, Siong Hiang, Negeri Baru. Nah, mantar ini mungkin dari manten-manten sehingga dirubah menjadi kata mantar itu. Karena penyebutannya. Dulu kalau dia orang di bawah itu dipanggil kita orang mante. Nah, kalau mante itu pernah ada kita dengar di Aceh ada suku mante. Ada suku mante yang warnanya pendek. Nah, kami tidak analisa ke sana, tetapi mantar itu bisa saja dari kata tadi itu. Dari kata menteri, dari mannya itu diambil abjad dari itu, menteri atau mantar bisa diambil dari kata mountain itu mantar, sehingga berubah dari kata mantar. Mon gunung, tain datar, jadi mantar di atas gunung. Bukan dalam arti tain itu adalah puncak, tetapi datarnya yang diambil, sehingga menjadi kata mantar. Nah, itu anunya.
Nah, penuh benda-benda unik ada Mantar. Pertama, salah satu contoh adalah guci. Sesuai dengan lagu tadi itu ada orang Cina. Gucinya itu ada tersimpan sekarang di masjid. Ada guci antik di situ. Nah, orang pertama yang membuat guci itu kan orang Cina. Nah, guci ini katanya adalah anti toksin, anti racun. Nah, bisa masuk akal karena Raden Remuwenya adalah keturunan raja. Nah, karena zaman dulu itu adalah guci ini apabila ditaruh air kendi atau bahasa seperti itu, kalau tidak ada anti racun nyata maka raja itu terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh racun itu sendiri. Nah, itu anunya. Ada keris pusaka ditimpan di warga. Aimante itu ada gongnya, agak gong kecil. Nah, gongnya kalau ceritanya itu yang lain lagi menarik itu ada kayu yang mirip kayu, fosil kayu atau gali bahasa desa kitanya itu gali punti. Nah, gali punti itu ada tersimpan di dalam air itu, dalam air mante. Ala walam bisawab bahwa itu katanya gali punti itu adalah memang dari dulu. Kalau kita bandingkan kayu itu ya, misalnya kita rendam dalam beberapa bulan atau tahun itu akan lembek, tapi itu adalah bertambah keras kayu itu. Itu mungkin kalau secara ilmiahnya mungkin bisa kita buktikan benar atau tidak, tetapi ini menurut ceritanya. Nah, banyak sejarah-sejarah yang lainnya di Mantar ini. Salah satu contohnya adalah ada air ban Batu Lubang. Di air ban itu bekas sekolah ini di sekitar 50 meter dari sekolah, itu batu itu adalah sepertinya dilubangi oleh manusia pada zaman itu, pada penduduk pada saat itu. Kenapa itu mungkin dilubangi? Karena di situ ada sungai ada kubangan. Nah, kubangan itu tentu di sini banyak rusa, banyak apa segala macam sehingga tempat untuk sembunyi untuk membunuh atau pemburunya itu di situ. Nah, masih banyak sejarah-sejarahnya. Kalau kita ke Bruta di sana itu ada namanya kolang brelok. Kolang brelok itu adalah batu sejenis tempat air buin nih bahasa desa Semawa. Kalau bahasa desa kami ini kolang, di atas batu itu ada 12 di situ di Tanjung di ujung Mantar. Di situ ada namanya kolang brelok, ada namanya lengkok selempong, ada namanya lengkok pabara. Yang ada di Mantar ini semuanya ada silsilanya, ada lengkok lilo namanya. Nah, disinilah ceritanya. Karena apa? Nah, karena dulunya katanya itu adalah terjadi mereka yang datang dari sana ketika Raden Remuwe di Remuwe itu adalah meninggal. Mereka itu mencari temannya yang kelompok Ar-Rahman ini untuk menyatu lagi. Nah, ada yang naik lewat Beruta. Sampai sekarang mungkin bahasanya kalau bahasa Mantarnya itu papi saya itu muntah di sana, semua penduduk itu semua peserta itu yang datang itu adalah kelelahan. Karena mendaki jarak tempuhnya jauh. Ada namanya Beruta segala macam. Nah, itulah sekelumit cerita tentang Mantar. Nah, sesuai apa yang saya tulis waktu itu, memang Persi Mantar ini banyak cerita, banyak ceritanya itu, tetapi mengerucut ke satu tempat, ke satu titik, yaitu seperti yang ceritanya tadi. Nah, kenapa saya percaya cerita ini? Nah, saya cerita ini kenapa saya bisa bercerita sekarang ini adalah karena saya pernah menulis cerita ini adalah atau tuturtane pada tahun 87. Nah, tahun 87 yang diceritakan oleh oleh kakek saya. Waktu itu saya tulis sehingga saya hafal sekali tentang hal itu. Nah, oleh karena itu saya percaya beliau, karena beliau itu juga angkatan 45 waktu itu. Tentu usia beliau, angkatan beliau itu adalah saya lebih percaya kepada beliau. Nah, bukan tidak percaya kepada orang lainnya, bukan nggak percaya. Nah, tetapi yang saya identik kepercayaan itu adalah berasal dari cerita nenek kakek saya itu. Terima kasih. Inilah cerita singkat atau sekelumit dari cerita Mantar. Mudah-mudahan lewat adanya cerita ini bisa terhibur dan bisa memahami. Kalau seandainya ada versi lain, silakan. Kalau ada versi lainnya bukan tidak percaya, tetapi kita berkolaborasi pendapat itu, karena ini pendapat ini adalah sebuah pendapat benar atau tidak kita harus membuktikan secara ilmiah. Tetapi kalau bagi saya pribadi adalah saya percaya karena beliau itu pertama angkatan 45, yang kedua dia adalah bapaknya kakek saya ini adalah pejuang di angkatan 45 itu, sehingga saya lebih cenderung 90% percaya kepada beliau. Jadi terima kasih. Kekurangan dan kelebihan kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.